aja aku like lewat Instagram gua aja, Instagramku mau cek gitu kan, pakai HP aja terpaksa, jadi nggak bisa ngelek pakai YouTube ya. Sudah ada Nordic pakai IG ku pribadi. Nggak bisa kalau laptop nggak bisa full screen ya. Nordic NURJIK. Ada audionya nggak? Iya, pakai HP sudah ditaruh di situ aja. Ngelek ya, apa? Sini sinyalnya jelek Telkomsel. Pas banyak orang. Sudah, audionya ada.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Subhanallah. Jemaah iman yang sama berbahagia. Setiap muslim pasti ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti tidak ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pasti ingin disayangi, dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tetangga kita marah kepada kita, mungkin kita bisa meninggalkan atau pergi untuk sementara. Akan tetapi kalau Allah murka kepada kita, sementara Allah yang memiliki langit dan bumi, Dialah yang mempunyai, yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, maka kemana bumi kita berpijak?
kemana langit kita bernaung. Oleh karena itu Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini, pada Jumat hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah diskusi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW dalam buku Tanbihul Ghafilin. Di situ ada sebuah hadis di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uhibbu salasan wa hubbi li salasin asyaddu." Kata Allah, aku mencintai 3 hal, tetapi aku lebih mencintai 3 hal. Yang pertama, uhibbu ahlus saqai wa hubbi lil faqir as-saqi asyaddu. Kata Allah, aku cinta pada orang yang dermawan, orang yang gemar bersedekah, yang suka membantu sesama. Perbuatan yang membantu sesama, menolong, dermawan dan sebagainya, itu perbuatan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan yang Allah sangat senang. Kalau kita melihat ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa menyampaikan, bertanya kepada Allah, "Ya Allah, amalan apa yang engkau sukai, yang engkau cintai, yang paling engkau cintai, yang engkau paling sukai dari seluruh amalanku, ya Allah? Apakah salatku?" Allah menjawab, "Bukan, karena sesungguhnya salatmu hanya untuk dirimu, untuk menghindarkan atau menjauhkan kamu dari perbuatan keji dan munkar. Apakah puasaku?" Kata Allah, "Bukan, karena puasamu hanya untuk dirimu, agar supaya kamu bisa mengekang hawa nafsu." Apakah zikirku? Kata Nabi Musa, "Bukan, karena zikirmu hanya untuk dirimu, agar supaya kamu bisa tenang." Lalu apa ya Allah amalan yang engkau paling suka dari semua amalanku? Kata Allah, "Sesungguhnya ketika engkau membantu hamba-Ku, menolong sesamamu, maka Aku hadir di situ. Ketika ia senang karena perbuatanmu, maka Aku akan senang dengan apa yang engkau lakukan." Ini perbuatan yang disenangi oleh Allah. Yang paling cinta Allah adalah membantu sesama. Dalam hidup ini ada namanya saling memberi dan saling menerima. Mungkin ada yang dilebihkan kehidupannya oleh Allah, bisa memberi, dan orang yang mungkin di bawah daripada itu bisa menerima. Akan tetapi Rasulullah SAW sudah memberikan contoh kepada kita semua, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Menolong sesama lebih baik daripada ditolong. Itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita,
tidak mampu. Ada orang yang dalam hidupnya memiliki kemampuan, tetapi berbohong demi untuk mendapatkan bantuan sosial, berbohong untuk mendapatkan bantuan PKH dan lain sebagainya. Ini dalam realitas kehidupan kita jelas sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang dermawan, gemar bersedekah, gemar membantu sesama. Karena ini sangat contohkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, uhibbu lil fakir as-sakhir asaddu. Tapi ada yang lebih dicintai Allah, yaitu orang miskin tapi dermawan. Kalau orang kaya dermawan, orang kaya suka membantu, itu biasa. Akan tetapi kalau orang miskin yang suka membantu, suka bersedekah, dermawan, ini yang luar biasa. Dan ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, uhibbul mutawadi'in wa hubbi lil ganiyil mutawadi'i asyaddu. Kata Allah, aku cinta kepada orang yang rendah hati, tidak sombong. Aku suka orang kaya rendah, orang miskin rendah hati, tidak sombong. Tetapi kata Allah, aku lebih mencintai orang yang kaya tapi rendah hati dan tidak sombong. Kalau orang miskin tidak sombong itu biasa, wajar. Tetapi kalau orang kaya tidak sombong, rendah hati, itu yang sangat luar biasa. Dan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sombong itu bagaimana, Bapak sekalian? Yang sombong itu adalah mengingkari kebenaran dan merendahkan orang lain. Orang kaya itu bukan karena dia naik pesawat kemana saja dia suka, liburan ke luar negeri dan lain sebagainya, memakai barang-barang yang mahal. Bukan yang dimaksud. Tapi yang dimaksud orang kaya itu adalah, orang sombong itu adalah orang yang merendahkan orang lain, merasa dirinya tinggi, merasa dia berilmu, merasa pintar. Padahal kalau merasa pintar, sebesar sedalam apa ilmunya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa tidaklah aku wa ma'utikum minal ilmi illa qalila, tidaklah aku memberikan ilmu kepadamu melainkan sangat sedikit dan tidak harus disombongkan. Kita melihat bagaimana iblis. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Padahal iblis juga adalah termasuk makhluk yang rajin beribadah kepada Allah. Apa yang dilakukan? Karena ketika Allah merintahkan kepada malaikat dan kepada iblis, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Allah perintahkan kepada para malaikat sujud kepada Adam, semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis sombong, takabur, angkuh. Sehingga Allah bertanya, "Maka kau tasjud di samarku?" Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Padahal saya perintah. Apa kata iblis? Ana khairun min. Saya lebih baik daripada dia, ngapain saya sujud? Apa kata Allah? Iblis, karena kamu sopan, kamu tidak pantas tinggal dalam surga. Keluar.
Jadi yang membuat iblis dikeluarkan dari surga karena memandang enteng Adam, merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi, merasa segala-galanya. Halaktan minar wa halaktahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam hanya engkau ciptakan dari tanah yang indah. Sombong, tidak mau sujud karena padahal itu adalah perintah Allah. Jadi mereka dan iblis dikeluarkan dari surga karena merasa hebat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Yang ketiga, wa hubbut ta'ibi wa hubbi ta'ibi asabbu. Aku cinta kepada orang tua yang rajin beribadah. Aku cinta kepada orang tua yang bertobat. Ada orang yang rajin ke masjid, tiap sholat, tiap waktu sholat, tidak ada yang terlewatkan, semua di masjid. Setelah tanya, ternyata umurnya sudah 75 tahun. Ini wajar, karena kalau sudah umur tua tidak mau tobat, tidak mau beribadah, keterlaluan sekalian. Tetapi Allah lebih cinta lagi kepada anak muda yang rajin beribadah, anak muda yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah lebih suka? Karena anak muda masih tinggi, masih besar, masih panjang harapannya, tetapi dia kubur, dia buat semuanya itu demi untuk menggapai cinta Allah. Dia rajin beribadah, bertobat. Nah, ini dia yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal ini yang jika kita miliki, insya Allah kita menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Jemaah sekalian, pada khutbah kali ini mari kita menengok kembali perjalanan hidup kita. Ada enggak sebesar biji zarah kesombongan dalam diri kita? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Hadis Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa betapa sangat tidak senangnya Allah, betapa bahayanya orang-orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Karena ketahuilah Bapak sekalian, kesombongan itu hanya milik Allah. Sombong itu adalah pakaian Allah, sifatnya Allah. Makanya di dalam Asmaul Husna ada nama Allah di situ, Al-Mutakabbir, besar. Itu bisa diartikan juga sombong, karena Allah tidak ada duanya. Wajar kalau Allah bersifat sombong. Tetapi manusia, kita semua tidak pantas ada sedikit pun kesombongan dalam diri kita. Mudah-mudahan kita terhindar daripada perbuatan itu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
وأحيا به والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قادر. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu 'ajula. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta
النهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu pakai tongkek. Ada orang gue yang tinggi itu tuh. Dari dia tuh. Gak apa-apa udah dia. Gitu mah. Ih, apa katanya gitu? Hah? Nen, 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 apa? Apa? Nurut, nurut. Ada Mambang Mini. Ada yuk. Ada yuk. Amin mah. Amin mah. Cina yang ngomong ini. Apa udah dia? Saya kalau sengaja lah saya coba. Saya ada prank nggak bisa. Ngomong prank kan? Ngomong prank aja.
Pakai Pak Harman kan? Tahu Pak Harman? Kalau Pak Harman tolong paling ini kerja itu Mas Pin. Mas Pin. Aku jaga hati, jaga tinggi. Tapi itu ada kalau mau menjelaskan berapa berapa. Terserah kalau seperti yang kan kalau enggak kita nggak apa-apa. Aku nggak lagi itu boleh tapi loh kalau saya pagi kan dia mau silahkan kalau enggak kita nggak apa. Soalnya tinggal kan. Itu impor 15. Tunggu sama di sana aja. Handphone. Tanya iPhone lah itu. Ini lain pura-pura aja, mirip aja. Mahal itu. Ini handphone bisa dah sekarang